Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan energi surya. Energi surya itu adalah, energi surya adalah kemampuan untuk melakukan kerja usaha energi mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan atau intern ekonomi dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan, serta merupakan pendukung bagi kegiatan ekonomi nasional. Pengguna energi di Indonesia meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Sedangkan akses ke energi yang andal dan terjangkau merupakan syarat-syarat utama untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat tersebut, dikembangkan berbagai energi alternatif, diantaranya energi terbarukan. Potensi energi terbarukan seperti biomasa, panas bumi, energi matahari, energi air, energi angin, dan energi samudra. Sampai saat ini belum banyak dimanfaatkan, padahal potensi energi terbarukan di Indonesia sangatlah besar. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dalam lagi, walaupun saya masih belajar juga. Ya, ini sejarahnya. Sejarahnya di tahun 1839, Alexander Edmund Becquerel menyinari menyinari elektron dengan berbagai macam cahaya dibalut saya kurang paham sepertinya. Maaf. Oke, sebelumnya ini adalah sejarahnya. Kita sudah menemukan ini pada tahun, ya semua sini sudah ada. Ya, apa itu energi surya? Penjelasan singkat mengenai energi surya. Energi surya yang dihasilkan oleh matahari, sumber energi yang bersih dan terbarukan, dimanfaatkan oleh metode pengumpulan surya seperti sel surya thermal energi yang dapat dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain yang disebut dengan sel surya fotovoltaik. Matahari, ya kita tahu sendiri matahari berbentuk bola berpijar dengan senyawa penyusun utama berupa gas hidrogen 74% dan helium 25% terionisasi. Cahaya matahari berasal dari hasil reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Ya, seperti inilah gambar matahari ya. Kalau belum tahu silakan lihat sendiri di atas langit nanti sana saat siang hari. Oke, pemanfaatan energi surya. Energi surya fotovoltaik, ada energi surya thermal. Ya, yang fotovoltaik seperti ini. Ya, ini fotosel. Ini yang pengantar panas menjadi energi, ini baterainya. Ini inverter untuk bisa lanjut ke AC, pengubah arus juga. Ini yang pengubah panas masuk ke baterai bisa langsung ke DC. Ke baterai harus ke inverter terlebih dahulu, baru bisa ke arus AC. Oke. Dan cahaya matahari, dan ini seperti parabola, panci yang untuk memasak. Cermin cekung besar atau penahan ya. Jadi dia matahari pantulan cahaya matahari akan terkena ke panci tersebut untuk memanaskan air atau masak apalah itu. Oke, next. Energi surya fotovoltaik atau solar cell. Yang sebelumnya sudah tahu yang ini, solar cell maksudnya. Oke. Energi surya fotovoltaik. Ini adalah sistem solar panel diagram ya. Ini matahari. Sunlight bukan sabun colek, oke. Ini sistemnya seperti ini. Sel fotovoltaik yaitu menghasilkan listrik langsung dari matahari. Ada dua tipe. Tipe utama adalah single kristal silikon tradisional
tersebar luas atau sangat mahal diproduksi. Baru dysynthesized atau nano lebih baru, murah untuk diproduksi atau fleksibel lentur. Yang single kristal itu ada gambarnya seperti ini. Solar cell seperti biasa yang sering ditemukan di jalan-jalan, dan dysynthesized solar cell ini yang terbaru. Saya belum pernah jumpanya sama sekali, tapi saya dicek di Google sudah ada. Ya, kendala energi surya fotovoltaik yaitu sangat mahal. Dan pemasangan tidak standar, dan masyarakat hanya mampu menunggu program pemerintah karena sangat mahal. Oke. Energi surya termal yang seperti tadi, energi surya termal tuh ya seperti ini, tidak menggunakan apa-apa. Nah, ini termal. Nah, pemanfaatan cara tradisional itu bisa mengeringkan jagung, padi, atau apalah. Ya, pengeringan pasca panen dan pengeringan makanan juga. Bisa juga itu ikan asin yang banyak kita konsumsi sampai sekarang. Ini cara modern atau teknologinya. Yang seperti tadi, kompor matahari. Ya, bisa dicoba di rumah. Searching aja di Google nanti, biar saya taruh linknya di bawah. Oke. Kompor matahari dan pemanasan air. Oke, next. Pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga surya SHAMS 1 di Abu Dhabi. Cermin parabola, bukan sel surya. Ya, ini di Abu Dhabi ya. Dan ini pipa bagian tengah cermin. Ya, ini di Abu Dhabi guys. Jadi ya, mohon maaf saya belum pernah ke sana. Dan proyek energi surya masa depan. Ini proyek masa depan. Energi surya di Gurun Sahara melibatkan semua energi Afrika Utara. Nah, ini yang di Gurun Sahara ya, yang di Afrika Utara. Ini proyek energi surya masa depan. Ini masih proyek ya. Jangan dianggap serius. Tapi dianggap serius boleh. Dan kendala energi surya termal yaitu memerlukan tempat yang luas dan waktu yang lama. Ini mengeringkan apa namanya ini? Kacang-kacangan sepertinya. Ini saya dapat dari Google soalnya. Bergantung pada intensitas sinar matahari yang sangat memerlukan. Ya, kalau ada awan ya agak susah mengeringkan makanan seperti ini. Next. Dan keuntungan pengguna energi surya, yaitu keuntungannya ramah lingkungan, dapat digunakan daerah belum terjangkau listrik, yaitu ada tanpa perawatan, tanpa bahan bakar juga, bersifat modular sesuai kebutuhan, ya bisa digunakan barang elektronik apa aja, dan tidak menimbulkan suara sama sekali. Oke? Jadi yang di rumahnya yang punya yang photocell itu sangat nyaman, tidak ada kebisingan seperti menggunakan genset ya guys. Oke, keuntungan PLTS yaitu tidak memerlukan bahan bakar seperti yang tadi, dapat dipasang di mana aja dan dapat dipindahkan bila dibutuhkan, dapat diterapkan secara sentralisasi atau PLTS ditempatkan di suatu area dan listrik yang dihasilkan disalurkan melalui jaringan distribusi ke tempat-tempat yang membutuhkan. Dan desentralisasi atau sistem PLTS dipasang pada setiap rumah, dengan demikian tidak diperlukan jaringan distribusi. Sistem ini sangat cocok diterapkan pada wilayah pedesaan dengan pola pemukiman yang menyebar, bersifat moduler yang seperti tadi. Nih, bersifat moduler sesuai kebutuhan. Oke? Paham? Dan potensi-potensinya itu ada di benua-benua yang tropis. Contohnya seperti ada di Indonesia. Itu tropis. Indonesia itu tropis. Enggak ya? Indonesia itu tropis. Bukan kayak benua Eropa yang memiliki 5 cuaca. Kita hanya 2 kok. Panas dan hujan. Oke, next. Dan ini potensi energi surya yang ada di Indonesia. Di tahun
2001. Dan ini potensi-potensinya bisa dilihat. Oke. Next. Potensi energi terbarukan di Indonesia, potensi baru dan terbarukan di Indonesia 2007. Ada tenaga air, panas bumi, tenaga air mini atau mikrohidro, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, uranium atau nuklir. Saya baru tahu nuklir ada. Oke. Dan ini sumber-sumber dayanya ya. Dan ini setara dan kapasitas terpasang. Perkiraan jumlah energi baru dan terbarukan untuk masa depan. Perkiraan jumlah energi sumber energi terbarukan pada tahun 2025. Kok sudah lompat 5 tahun? 4 tahun maksudnya. Adalah. Wow. Luar biasa nanti ini kalau untuk di masa depan 2025 bakalan seperti ini guys. 75% asumsinya tersedia sangat banyak. Kapasitas terpasang. Wow, luar biasa ya. Kita akan menuju masa depan. Oke. Dan inilah tabel potensi sumber energi listrik surya beberapa kota di Indonesia. Ada di Banda Aceh, Palembang, Magelang, Rawasagri, Jakarta, Bandung, Palembang, Sitius, Tangerang, Dermaga, Bogor, Serpong, Tangerang, Semarang, Surabaya, Katang, Yogyakarta, dan Pasar Pontianak, Banjarbaru, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Palu, Kupang, Waigapu, Sumba Timur, Maumere. Ya, ini tabel di tahun 1997. Ya, aku belum lahir juga sih sebenarnya. Dan ini tahun pengukurannya. Ini tabel ya aku temukan di Google sih sebenarnya. Ya, saya kecewa juga sih di tahun 1997 itu belum ada Medan. Ya. Next, dan ini pengadaan dan pemasangan PLTS di Provinsi Sumatera Selatan ya guys, Sumatera Selatan. Di Medan belum ada aku rasa. Ya, ini bisa dibaca ini kabupaten-kabupatennya. Jumlah desa itu sangat sedikit ya. Dan jumlah unitnya termasuk banyak juga. Oke, kesimpulannya energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya menjadi sumber daya dalam bentuk lain dan menggunakan peralatan tertentu. Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan energi surya yang dipancar oleh matahari. Tetapi karena keterbatasan teknologi membuat energi surya jarang dimanfaatkan. Dan energi terbaru ini dikembangkan dengan dua metode yaitu energi surya fotovoltaik yang seperti tadi dan energi surya termal atau energi fotovoltaik ini ya kalian sudah nampak kok di Medan itu sudah banyak jalan tol. Tapi potensi energi surya di Indonesia adalah 156.000 memanfaatkan Indonesia sekitar. Wow, luar biasa kesimpulannya seperti ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih untuk sebesar-besarnya. Kalau ada salah kata saya yang tidak enak ya, saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih.